Halo, selamat siang. Pemirsa Newsline kembali hadir menjumpai Anda di hari ini, hari Rabu, menemani aktivitas siang hari Anda bersama saya, Naila Husna. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, tidak hanya menyapa Anda melalui siaran televisi, tapi kami juga menyapa Anda melalui media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Dan kali ini tentunya kami akan menghadirkan ragam informasi yang menjadi trending. Salah satunya adalah terkait dengan Sesar Sumedang, yang ini menjadi bisa dikatakan adalah penyebab dari gempa Sumedang pada tanggal 31 Desember 2023. Yang kemudian baru terpetakan oleh BMKG. Ternyata baru terpetakan ada sesar baru ya di wilayah sana. Kita akan lihat rangkaian trending topik yang akan kita bahas siang hari ini. Pemirsa, yang pertama terkait dengan sesar Sumedang. Pencariannya lebih dari 2.000 pencarian dan dua lainnya ini masih terkait dengan gempa Sumedang 4.000 pencarian serta korban gempa Sumedang 5.000 pencarian. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail apa sebenarnya yang dimaksud dengan sesar Sumedang ini dan bagaimana kemudian ini bisa menyebabkan kejadian gempa yang menyebabkan banyak rumah ini terdampak dan juga ada korban luka-luka di sana. Dan kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam Newsline berikutnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai temuan sesar baru ya oleh pihak BMKG yang ternyata berhasil mengidentifikasi nih sesar baru, yakni sesar aktif yang belum terpetakan ternyata selama ini yang menjadi penyebab gempa Sumedang 31 Desember 2023 ya. Ya, ini bisa dikatakan adalah sesar yang baru ditemukan oleh BMKG dan nanti kita akan meminta penjelasannya lebih lanjut terkait dengan teknisnya seperti apa. Tapi bisa dikatakan ini yang menyebabkan begitu kejadian gempa di sana 4,8 magnitudo itu terjadi dan menyebabkan kalau Anda lihat di layar kaca itu sejumlah rumah, sejumlah lingkungan ini terdampak gempa. Nah, kalau kita berbicara soal sesar ini sendiri, kurang lebih ada sekitar 200-an sesar yang sudah ditemukan dan yang paling baru ini adalah sesar Sumedang ini, Naila, yang menjadi penyebab gempa kemarin. Dan sesar ini ternyata melintasi kawasan perkotaan Sumedang begitu ya, dari utara ke selatan. Kepala BMKG sebelumnya menjelaskan bahwa Kabupaten Sumedang ini merupakan wilayah yang rawan gempa ya, dengan sumber gempa dari zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di Samudra Hindia. Sebelumnya memang gempa-gempa yang terjadi di wilayah sekitar disebabkan oleh sesar lain begitu yang sudah terpetakan seperti sesar Cimandiri. Anda mungkin sempat ingat waktu itu gempa yang disebabkan sesar Cimandiri, kemudian ada sesar Cugenang, sesar Lembang, sesar Cipamungkis dan sejumlah sesar aktif lainnya yang ternyata masih ada yang belum terpetakan. Betul. Nah, itu kalau ngomongin soal sesarnya yang menjadi trending pertama. Terus kemudian bagaimana dengan gempanya sendiri? Nah, ini gempa Sumedang juga kita tahu bahwa terjadi gempa ini pada tanggal 31 Desember 2023, artinya kemarin menjelang tahun baru, dan gempa itu berkekuatannya 4,8 magnitudo. Nah, dan data dari BPBD Jawa Barat sendiri, ini dampak gempanya mengakibatkan sekitar ada 10 orang mengalami luka-luka dan sekitar 138 rumah mengalami kerusakan. Yang mengalami kerusakan adalah rumah-rumah yang terdampak gempa, bukan hanya di wilayah Sumedang, namun juga sudah hampir mendekati wilayah Bandung. Dan menurut analisa BMKG, gempa bumi tersebut itu diawali dengan dua gempa pendahuluan gitu ya, yang terjadi pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kekuatannya 4,1 magnitudo dan pukul 15.38 kekuatannya 3,4 magnitudo dan kemudian diikuti oleh beberapa gempa susulan. Jadi BMKG ini menyebut juga ini merupakan gempa bumi kerak dangkal ya, atau shallow crustal earthquake akibat aktivitas sesar aktif dengan mekanisme sumber hasil kombinasi antara pergerakan mendatar dan naik. Seperti itu. Nah, untuk wilayah-wilayah yang terdampak ini sendiri kalau kita bisa lihat ya, ini ada di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjung Medar, Tanjung Kerta, Jatinangor, Pamulihan, Rancakalong, dan juga Kabupaten Bandung. Jadi tidak hanya di Kabupaten Sumedangnya saja, tapi memang berimplikasi atau berdampak ke sejumlah wilayah-wilayah lain. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ternyata berhasil mengidentifikasi adanya sesar baru yang menjadi penyebab gempa Sumedang yang terjadi pada 31 Desember 2023 lalu. Betul, Naila, dan sesar baru tersebut diketahui belum pernah terpetakan sebelumnya. Yang diidentifikasi ini semula belum terpetakan. Untuk selanjutnya, sesuai dengan analisis data seismisitas BMKG, maka patahan tersebut karena melewati kota Sumedang, maka disebut sebagai sesar Sumedang. Nah, wilayah Kabupaten Sumedang memang merupakan wilayah
rawan gempa dengan sumber gempa berasal dari zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di Samudra Hindia, serta dari beberapa sesar aktif di daratan yang sudah terpetakan sebelumnya, seperti sesar Cimandiri, sesar Cugenang, sesar Lembang. Nah, sesar Cugenang ini juga sesar yang baru teridentifikasi tahun lalu ya di Kecamatan Cugenang. Ya, Naila dan juga pemirsa, nanti kami akan bahas lebih detail dan kami akan ajak Anda untuk bisa berdialog nanti bagaimana sebenarnya dengan temuan atau terpetakan dari sesar baru yaitu sesar Sumedang yang menjadi penyebab gempa. Tapi kami hadirkan informasi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Newsline. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai temuan baru sesar Sumedang, kita akan langsung berbincang dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Dwi Korita. Ya, Ibu Dwi Korita nampaknya masih di-mute, boleh di-unmute audionya? Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jason dan Mbak Naila. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Ibu, kita mau langsung saja, ini terkait dengan temuan baru sesar Sumedang. Apa yang menyebabkan sesar penyebab gempa Sumedang ini belum pernah dipetakan dan baru diidentifikasi ini kemarin karena kejadian gempa kemarin? Ya, karena wilayah Sumedang dalam peta kegempaan atau peta seismisitas termasuk dalam zona seismisitas rendah atau low seismicity, yang artinya memang hampir belum pernah tercatat mengalami gempa bumi. Jadi patahan aktif itu bisa diketahui antara lain dengan melihat terlepasnya energi gempa tadi dalam bentuk epicenter. Nah, karena di sana low seismicity, artinya titik-titik epicenter di sana ini belum ada, baru ada 2 kali gempa sebelumnya, tahun 1955 dan 1972. Jadi tidak ada indikasi klaster pusat-pusat gempa yang mencolok yang pernah terjadi di masa lalu yang mengindikasikan bahwa di situ merupakan jalur sesar aktif. Demikian. Bu Korita, tapi apakah harus dipicu gempa terlebih dahulu ya baru sesar ini bisa teridentifikasi mengacu pada sesar Cugenang November 2022 lalu, seperti itu ya Bu? Atau seperti apa penjelasannya? Nah, mengidentifikasi kelurusan struktur geologi sebagai indikasi jalur sesar memang tidak mudah. Apalagi jika struktur geologinya sudah mengalami pelapukan batuan permukaan atau struktur sesar tersebut sudah terkubur material sedimen tebal, atau bahkan sesar tersebut merupakan jenis sesar blind yang artinya patahnya tidak sampai ke permukaan. Nah, untuk itu memang yang paling mudah adalah dengan namanya sesar aktif, berarti dia bergerak di masa kehidupan manusia. Nah, paling mudah memang dengan cara melacak ini titik-titik epicenternya. Itu berarti di situ pernah terjadi pelepasan energi akibat gempa bumi. Demikian. Itu memang yang cara paling mudah demikian. Baik, Bu Dwi Korita, tapi apa sebenarnya kesulitan terbesar untuk bisa mengidentifikasi adanya sesar? Kesulitan terbesar untuk mengidentifikasi adanya sesar itu adalah itu tadi, apabila sesar tersebut terkubur atau tidak memotong, artinya sesar itu kan patahnya itu tidak menerus sampai ke permukaan bumi itu. Nah, atau batuan yang terpotong itu mengalami pelapukan. Jadi rusak, mengalami pelapukan, jejak-jejaknya rusak. Itulah kesulitannya. Dan itu tadi, kalau patahan ini tidak memotong sampai permukaan bumi, berarti berhenti pada kedalaman beberapa kilometer. Nah, ini juga sulit untuk dilacak di permukaan. Sehingga diperlukan peralatan geofisika untuk mendeteksi. Nah, kemarin itu karena belum ada indikasi pernah terjadi, baru 2 kali kejadian, jadi belum ada klaster titik-titik epicenter sehingga itu cukup sulit. Namun akhirnya setelah kami
amati secara lebih detail, kita pasang alat sensor yang lebih rapat, maka terlihat gejala pelepasan energi itu masih terjadi, artinya masih terjadi pergerakan ya atau pelepasan energi. Nah, titik-titik cluster epicenter itulah yang membantu kita untuk mengidentifikasi jalur patahan tadi. Demikian. Baik, dengan kondisi seperti ini, bagaimana masyarakat bisa memastikan hidup nyaman jika masih ada potensi sesar belum teridentifikasi, Bu Korita? Jadi sebetulnya masyarakat harus memahami, dan saya melihat sudah mulai memahami, bahwa kita hidup di daerah di Indonesia ini, kepulauan Indonesia ini bisa terbentuk karena adanya tumbukan lempeng. Tumbukan lempeng Samudra Hindia menumbuk ke lempeng benua Asia. Jadi gara-gara itu, maka bagian dasar laut itu sebagian terangkat muncul sebagai pulau dan gunung-gunung. Proses pengangkatan itu pasti berasosiasi dengan sesar patahan atau rekahan. Sehingga kita mestinya menyadari bahwa gempa-gempa sesar-sesar itu akan masih terjadi. Oleh karena itu, edukasi yang penting kita paham bahayanya seperti apa, resikonya seperti apa, sehingga bisa menata ruang untuk sedapat mungkin mencegah bangunan kita berada di jalur sesar. Kalau terpaksa ada di situ, kita bisa mengukur tingkat guncangan tanah bila sesar itu bergerak, sehingga kita bisa menyesuaikan building code atau aturan standar bangunan tahan gempanya itu seperti apa. Jadi caranya bisa melihat kita secara langsung atau beradaptasi. orang awam melihat dan membedakan ini sesar aktif atau tidak. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Bu Dwi Korita dan juga pemirsa di Newsline. Kita masih membahas mengenai sesar Sumedang yang baru saja ditemukan oleh pihak BMKG setelah terjadinya gempa Sumedang. Nah, berkaitan dengan hal ini, bagaimana reaksi kalian saat tahu tinggal di daerah yang rawan gempa? Ya, kita punya beberapa jawaban. Yang pertama, pindah dari lokasi, ternyata yang menjawab ini ada 24%. Ya, cukup tinggi ya, dan juga ada yang jawab rehab rumah tahan gempa 11%. Kemudian sadar mitigasi gempa, wah ini paling tinggi 50% ya Naila ya. Dan juga pasrah, terakhir masih ada yang menjawab pasrah 15% ya. Betul. Tapi Oke, ya cerdas-cerdas ya, ya. ternyata sadar mitigasi gempa, berarti mereka memang sudah paham nih aturannya harusnya seperti apa sebelum gempa, mitigasinya saat gempa, dan juga sesudah gempa. Tapi nih Jason, balik lagi kepada pertanyaan bagaimana sih masyarakat bisa mengetahui nih. Ini kan sudah diumumkan adanya sesar aktif Sumedang begitu, tapi tandanya atau warningnya seperti apa nih bagi Coba masyarakat? kita tanyakan lagi ke Bu Dwi Korita. Ibu, untuk bisa memahami bahwa masyarakat tinggal di daerah yang ada sesar atau menemukan sesar itu seperti apa kira-kira? Iya, jadi yang pertama dilakukan pelacakan dan pengukuran. Jadi zona itu melampar sejauh berapa kilometer dan kira-kira zonanya selebar apa. Itu perlu diukur, dilacak, dan dipetakan. Nah, itu yang sedang dilakukan. Kemudian itu bisa dilakukan oleh ahli seismologi bersama geodesi, geologi. Jadi beberapa ahli bisa melakukan itu. Setelah itu teridentifikasi, dipetakan, dimasukkan di dalam peta garis itu, dan peta ini dipublish sehingga masyarakat bisa tahu. Kemudian idealnya dipasang tanda, misalnya rambu. Itu ideal juga. Jadi di situ Anda memasuki zona patahan aktif seperti itu. Dan selanjutnya disusun tata ruang yang menyesuaikan zona tersebut, atau tadi jawaban netizen bagus, dengan membuat bangunan tahan gempa. Karena bisa diukur kira-kira kalau bergerak kekuatannya mau berapa kuat, getarannya mau berapa besar. Itu bisa dihitung standar bangunannya seperti apa. Dan tadi netizen yang 50% mengatakan mitigasi gempa apa?
Semoga lebih bisa mengantisipasi ke depannya untuk segera menyempurnakan tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang dan menyempurnakan aturan standar dari bangunan tahan gempa. Terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Selamat beraktivitas kembali, Bu Korita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.